Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Hari ini seperti biasa ya, segmen film. Segmen yang kemarin cukup rame, Manihes, gitu ya. Gue suka banget bacain komen-komennya. Dan kali ini kita akan ngebahas Malignant. Ini adalah film James Wan, horor di HBO Max, salah satu film yang wajib ditonton karena ternyata ada kisah nyatanya ya. Iya. Gitu. Menariknya gitu ya. Menariknya itu. Jadi ini nggak cuma ngebahas film tapi ngebahas ada kisah nyatanya. Jadi kenapa nih kisah nyata horor apalagi yang akan dibahas Opini Tengah Malam di segmen film? Langsung aja deh kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar ini para pendengar Paranoid ya, yang sudah setia menemani segmen film dan udah mulai banyak likes-nya, komen-komennya, seneng banget. Dan apalagi kita harus makasih nih karena kita masih nyantol di top 20 podcast di Noise. Oh, gila. Thank you banget, thank you. Dengan sekian banyaknya podcast baru yang masuk ya. Gitu, Opini Tengah Malam masih didengerin. Dan ya kalau dengerin boleh di like juga ya, boleh di share, boleh di komen gitu ya, karena di follow juga dong. Iya, di follow tentunya. Nah, kita di Opini Tengah Malam tuh ada Discord ya, by the way. Jadi itu kadang-kadang sebulan sekali tuh kita ngadain nobar gitu. Jadi kayak kita nonton bareng Netflix party gitu. Kita akan ngebahas Malignant yang mungkin akan keluar di bioskop. Itu kabar bagus ya, bioskop buka lagi menurut gua ini sih Bim, gua ngelihat ada kayak yang coming soon-nya dia bakal keluar di September. Iya. Cuma nggak ditulis tanggalnya berapa. Betul gitu. Dan mungkin nggak tahu ya di Indonesia itu keluarnya akan kayak gimana sensorshipnya, karena kita baru aja nonton hari ini tuh gila banget ya. Super gila banget lah. Terakhir tuh yang di Indo keluar kena sensor apa ya film? Indonesia kayaknya semua kena sensor, Des. Ya maksudnya kita jadi bisa memperkirakan terakhir kali yang nonton sensor kayaknya ada deh yang sampai banyak banget ya di sensor. Oh, Mortal Kombat ya. Mortal Kombat. Nah itu gimana tuh? Gue belum nonton Mortal Kombat, kesadisannya. Mortal Kombat itu parah sih. Mirip sama Malignant atau mungkin lebih parah atau lebih, yang nggak tahu ya, kan gue nontonnya di bioskop juga ya. Jadi kayak jerat aja gitu. Tapi ada adegan yang nggak di-cut kan? Ada kasar. Khususnya ada beberapa pas adegan fatality lah pastinya kan. Ya mungkin bisa sih ya. Kalau yang di Malignant sebenarnya nggak ada organ-organ keluar sih, sebenarnya lebih ke tulang patah. Iya, tulang patah sama tulang keluar gitu sih. Kalau organ kayaknya nggak ada sih. Iya bener. Takutnya ya, maksudnya emang Indonesia kan kadang lagi tricky-trickynya nih ya, iya kan. KPI dan lain sebagainya juga kan, maksudnya jadi lagi inilah susah lah film-film yang di luar kayak gitu ibaratnya. Tapi nah KPI kagak ini film deh. Beda ya? Itu kayaknya LSI deh, lembaga sensor. Kalau KPI mah ngurusinnya yang beda. Ya, dia lebih ke TV ya, TV. Si suka pakai bikini, bro. Tapi dia udah mengeluarkan statement. Bukan dia katanya. Iya, emang iya. Kan? KPI kan sebenarnya lebih ke ininya kan setelah tayang kan. Iya. Udah, lanjut. Ini kenapa jadi kayak subuh pendek sih? Ini gara-gara Oza nih, kayaknya Bang Oza nih ya. Nah, by the way tadi lanjut ke Malignant. Ini salah satu film horor yang wajib banget ditunggu ya. Ini upcoming yang bener-bener gila banget sih. James Wan ngedirect lagi yang setelah sekian lama dia cuma jadi produser. Gitu. Jadi si James Wan ini di sini mendirect horor yang menurut gue beda dari Conjuring atau yang lain sebagainya ya. Yeah. Ibaratnya horor-horor hantu, iblis dan lain sebagainya gitu. Di sini kalian dibuat bertanya-tanya apa sih yang terjadi sama si cewek ini. Jadi gue ceritain ada satu cewek gitu ya sama suaminya ibaratnya, terus terjadi keganjalan di rumahnya, ada yang ngebunuh suaminya. Gitu, dengan sosok yang hitam, aneh ya, hitam kayak mungkin hantunya tuh mirip banget kayak hantu Lights Out menurut gua. Kayak hitam gitu, shadow dan lain sebagainya. Dan itu ceweknya juga nggak tahu kenapa gitu, sampai akhirnya si kejadian pembunuhan ini makin terus gitu. Dan akhirnya kalian nonton sendiri aja. Tapi intinya di awal tuh kalian udah dikasih sneak peek gitu ya, kalau adanya suatu percobaan di satu lab yang gagal lah ibaratnya. Kayak makhluk aneh lah ya, menyeramkan yang akhirnya gagal gitu. Dan di sini menurut gue elemen horornya gila banget sih juga. Jujur ya. James Wan gokil ya tetap ya. Iya, gue ngerasa horornya lebih ini di awal sih sebenarnya. Intens. Iya. Lebih kerasa horornya di awal. Pas udah ke-reveal pokoknya sosoknya udah ke-reveal itu lebih ke slasher sih.
Iya benar-benar. Kayak thriller pembunuhan gitu loh. Oke. Kalau awal-awal tuh soalnya kan masih Iya, misterius iya. kan, nih Masih. makhluknya apa sih? Setan, apa Hmm. orang atau monster atau apa, itu masih misterius gitu. Karena masih Oke, oke, siluet Iya. doang kan di Dia awal-awal. nongolnya tuh masih kayak kadang tiba-tiba bisa di sini, tapi Hmm. ketika udah ketahuan dia itu apa, tuh jadi slasher gitu sih. Ya, gue setuju banget. Dan by the way, mungkin kita abis review filmnya kita akan kasih tahu kisah nyatanya sedikit ya, Iya. gitu. Jadi nih kalian buat yang mau nonton bisa dengerin yang ini. Nanti kita akan spoiler lah baru. Kalian kalau mau nggak mau denger spoilernya nggak apa-apa. Nah, gue tuh yang paling gue suka dari sini adalah mungkin warna baru atau shoot baru mungkin dari James Wan, yang dimana dia ngambil shootnya tuh yang ada satu rumah terus dari atas, itu bagus banget sih. Iya benar-benar. Itu kayak menurut gue nih rumah yang set di sini ada rumah yang di set di studio nggak sih? Maksudnya rumah emang udah bikinan gitu loh. Ya bisa aja rumahnya terus dimodif sih, nggak harus di studio juga sih. Atapnya dipotong. Iya, langit-langitnya Oh, bukan atapnya anjing. Padahal ide gue Iya. udah gue buat seaneh mungkin loh. Langit-langitnya bukan atapnya anjing. Oh iya. Atapnya ada langit-langitnya. Iya Mungkin sih gitu sih. Ya gue juga ngerasa emang ini James Wan masih bener-bener unsur horornya, penaruhan jump scare-nya masih gila banget. Padahal kita nonton di HBO Max ya. Kita Iya. nonton di rumah Di TV gitu, ya. di TV gitu. Kita nonton legal nih. Kalian nonton juga bisa nih di HBO Max juga ya. Free trial Gitu. ya. Free trial gigimu. Gak. Free Bayar, trial apaan? Bayar, Fet. Bayarnya mahal banget. Tapi boleh kasih tips ya, Lis, kalau yang pengen nonton Oh, di iya. HBO. Ya awalnya tadi pas gue mau langganan masukin kartu kredit nggak bisa ternyata dari websitenya. Oh iya. Ya terus gue cari di Reddit ternyata ada bro. Oh. Orang Indo. Kenapa? Jadi triknya tuh lu bikin akun Google Play region US, Mm-mm. terus lu download dulu tuh HBO Max-nya di HP atau Mm. di iPad lah. Mm. Lu download, nah lu daftarnya dari aplikasi itu. Jadi bayarnya pakai Google Play. Baru masuk tuh. Oke. Tuh, Terus guys. nanti pas nyetelnya pakai VPN tetap ya. Iya, VPN. VPN-nya bebas sih. Kalau kita sih pakai Winscribe Iya, yang free Winscribe. Yang free ya tuh Iya. gitu. Regionnya ganti ke Amerika Amerika yang bisa. gitu. Nah intinya kayak gitu sih. Kalian bisa tips juga ya nonton untuk Malignant ini. Tapi kalau balik lagi ke filmnya nih ya, gitu. Menurut lo nih dari Conjuring dan lain sebagainya, ini film Malignant ini menurut lo lebih bagus kah atau lo menurut lo masih masterpiece Conjuring? Kalau gue pribadi sih lebih suka ini ya, karena ya tadi itu. Seru nontonnya. Iya bener. Gak cuma serem doang, tapi kan kalau di Conjuring kan cuma setan doang nih, kita tahu lawannya setan. Nah kalau ini tuh kita bertanya-tanya. Dari tadi kita nonton kayak tebak-tebakan, Riz ya, ya Bim ya. Kayak ini kedepannya gimana nih, Yes, ini yes, siapa nih, kayak kita analisa gitu. Jadi ibaratnya nonton horor tapi ada puzzle-nya juga. Yes, gue setuju sih. Ibaratnya ini adalah film horor yang benar-benar ngebawa kita untuk berpikir juga ya dari awal sampai akhir ya. Iya. Gitu, dan ya berteori dan akhirnya benar karena Faris tahu ada satu case ibaratnya. Case Iya. kisah nyata ya. Mirip sih soalnya. Iya. Iya. Mirip ya, kayak gitu. Dan oke, langsung aja deh kita spoiler aja. Oke, kayaknya kalau review gak spoiler tuh kurang gitu ya. Biar nggak lama-lama juga kan kita. Nah, apa yang buat lu jump scare, Vet? Paling lu buat jump scare? Yang paling buat jump scare apa ya? Sebenarnya banyak sih, tapi memang benar di awal-awal yang buat jump scare ya. Yang kayak pintu ya. Iya, kayak gitu-gitu pas. Iya, pintu sih bener. Pintu yang pertama kan? Pintu Iya, yang pertama. dia mau kabur, Sama setannya ditutup anjing. tahu-tahu langsung digebrak gitu di Eh. sampingnya, itu ngagetin sih emang. Iya, udah gitu yang seremnya tuh setannya itu jalannya kebalik ya. Nah, itu tuh. Nah itu. Cuma hal-hal sepele mungkin ya, tapi nggak kepikiran dan bikin serem gitu jalannya. Iya, nah itu gue bingung deh. Bayangin dah. Itu CGI gak sih? Kalau menurut gue untuk jalan sih mah nggak usah pakai CGI, bisa. Cuma untuk gerakan action yang kan itu ada actionnya juga tuh. Kayak parkour lah atau apa itu pasti ada yang CGI sih. Iya. Karena kan orang nggak mungkin bisa parkour kebalik kan jalannya, larinya. Iya. Iya benar. Oh iya, mungkin baru kepikiran lagi, mungkin dia bikinnya di rewind kali. Parkour ke depan jadi lari parkour ke depan terus di rewind aja gitu. Bisa jadi. Bisa karena kalau CG rada tadi kalau CG kayak ini banget ya. Maksudnya nggak mulus smooth banget, bukan yang pas adegan di police station ya. Iya. Sini pas dia lari dan lain sebagainya. Tapi yang kelihatan CG-nya yang pas dia parkour kejar-kejaran sama polisi sih. Iya. Itu mah yang jatuh-jatuh ya. Yang kejar-kejaran dah pokoknya dia parkournya cepet banget. Iya, betul. Tapi emang menarik sih, ini menurut gue salah satu film James Wan yang jump scare-nya mungkin gak sebanyak Conjuring gitu ya. Tapi
menurut gue ini lebih ngebuat kita tuh banyak banget twistnya gitu ya. Akhirnya kayak anjing nih kenapa kayak begini nih, kenapa bisa di sini nih, kenapa bisa gini gitu. Itu yang menariknya sih dari si Malignant ini ya. Gitu. Dan kita juga dikasih tahu betapa bodohnya orang bule ya dalam menanggapi hantu. Apa sih ya Bim Anjing ya, kenapa ya? Bingung gue. Kayak contoh setannya masuk dari luar ya, hujan gitu kan, udah ada bercak kaki, ada bercak air masuk ke rumahnya. Bukannya kayak siap-siap mau mukul apa, malah ngambil kain pel aja. Dilap ya. Dilap Lo itu tolong. logik bro. Tapi kayak harusnya ada waspadanya dikit dong Riz. Kayak, Iya. wah ini nempel Ya. di sini nih. Beda tradisi. Iya kali ya. Kita mah kalau ada begitu kita pasti was-was langsung. Ada setan. Kalau dia kayak gitu bocor aja. Gitu pasti. Iya. Goblok. Ada lagi ya? Oh, satu lagi. Kenapa kalau di luar negeri itu nggak tahu ya, mungkin film kali ya, mungkin film juga ya. Kayak pergi kemana-mana tuh sendiri gitu loh, Iya, menyelidiki sesuatu sih? ya. Kenapa ya? Kenapa nggak ajak temen gitu? Iya kan? Masa lu udah gede gitu nggak punya temen satu gitu? Iya, Temenin gue dong sini buat nyelidikin gitu. Aduh, kenapa sih selalu sendiri? Iya. Terlambat nih misalnya teman lu mati, misalnya jatuh lagi dikejar setan, ayo. Seenggaknya kan ada biar berani gitu. Iya. Gue setuju sih. Emang beberapa mungkin James Wan di sini oke lah ibaratnya, tapi ada satu yang menurut gue sedikit over aja ya. Gue nggak suka banget sama cahaya merahnya tuh rada sedikit mengganggu gitu. Kalau gue kayak misalnya di rumah nih, oke lah misalnya kalau seandainya ada cahaya merah dari rumah karena emang ada lampu di depan itu lampu mobil rem tuh kan sih merah kan. Iya. Nah jadi masuk gitu warnanya gitu. Tapi ada beberapa part yang kayaknya nggak ada unsur merahnya lampunya Kan ada atau apa yang gitu. Silver Cup Yang di mana nih? yang di rumahnya bapak tua kan, yang gendut. Iya yang gendut. Kan emang apartemennya dia kan seberangnya ada neon Silver Cup tuh yang Oh gede. iya dia ada ya. Iya berarti Iya. gue skip itu. Berarti. Tapi ya tadi awalnya gue pikir tuh rada mengganggu merahnya kalau nggak ada reason gitu. Oh. Nah terlepas dari itu mungkin ini asap. Oh iya, pas di bawah ya. Asap yang di bawah ya, yang polisinya ngejar-ngejar tuh gue ngerasa asap apa gitu yang timbul sampai sebanyak itu gitu. Iya kan, mungkin itu salah satu emang elemennya bikin horor gitu. Iya. Tapi lucu lagi pas dia jatuh tuh jadi kayak ketutupan asap semua gitu maksudnya. Padahal itu kan di bawah tanah ya. Iya itu di bawah tanah Asapnya kan. dari mana bener? Iya itu. Nah itu sebenarnya mungkin kalau seandainya kalau Insidious asap kan emang di astral lah ya gitu. Tapi kalau ini bukan di astral kan gitu. Dan jadi tuh hantunya adalah yang di belakang kepalanya ya tumor ya. Malignant itu kan artinya tumor ganas. Iya. Bener banget. Dan ternyata itu ada kisah nyatanya. Mungkin Faris udah sempat baca Is? Sebenarnya itu lebih ke urban legend sih kayaknya sih. Oke. Apa ya kisahnya? Gue pernah bacanya ya gara-gara lihat di Twitter atau di IG sih. Pasti kalau kalian yang suka follow akun gitu pernah lihat sih kasusnya si Edward Mordred. Jadi cowok yang diduga jadi dia lahir dengan dua muka gitu. Jadi dua muka ya. Ya tengkoraknya ada mukanya di depan sama belakang. Oke. Tuh. Dan katanya urban legendnya tuh muka yang di belakangnya itu kadang suka bisikin dia di malam hari suatu yang menyeramkan gitu lah, bikin dia jadi kayak stres gitu si Edwardnya. Ya akhirnya membunuh dirinya sendiri. Itu ceritanya sih. Tapi itu belum tahu benar apa enggak Is ya? Iya. Mungkin menurut gue sih orangnya beneran ada dan kelainannya ada gitu. Ada muka. Cuma kisahnya yang bisikin bisa ngomong itu menurut gue itu urban legendnya sih, mitosnya. Mungkin orangnya ada gitu ya. Ya karena gue masih percaya itu ada. Ya maksudnya bisa termasuk atau ini nggak sih kembar dempet gitu nggak sih? Kembar siam. Kembar siam kan? Iya kan. Berarti itu bisa termasuk lah ibaratnya ya. Cuma bedanya mungkin gue nggak tahu yang di belakang itu apa emang kelainan dia hidup juga atau gimana ya. Kayak gitu. Tapi kan kembar siam memang gitu kan. Hidup dua-duanya kan punya pikiran yang berbeda gitu. Nah kalau dia kan dua otak Is, kembar siam kan. Iya kalau yang ini ini satu otak gitu. Depan belakang lah ibaratnya ya muka. Ngeri gitu. Sumpah itu ngeri. Gue kepala gue jadi kayak merinding gitu loh. Kepala belakang iya. Nah film yang Malignant ini gitu sih. Jadi ada vibe-nya gitu pas kita lagi berteori-teori, gue jadi tiba-tiba inget, oh iya diceritain si Edward ini jangan-jangan filmnya ngambil temanya sama juga nih. Terus jadi kayak nebak alurnya jadinya. Dan ternyata bener keren juga. Iya sih, setuju sih gue. Jujur ya, mungkin kalian kalau yang misalnya dengerin ini udah nonton, mungkin kalian akan lebih kaget gitu. Tapi kalau kalian dengerin ini baru nonton sampai sekarang, ya kaget juga sih tetap. Tapi kayak udah tahu gitu. Kalau kita kan kayak kita nggak baca sinopsis kan, langsung nonton itu gokil sih. James Wan di sini oke banget. Dia ngambil tema yang menarik banget dan menurut gue cukup creepy dengan adanya
apa jatuhnya tumor ya dibilang ya, tumor yang hidup gitu ya. Cuma emang yang gue bingung kenapa dia jadi rada super power juga ya sebenarnya. Iya itu sih yang disayangin sih. Sama elemen-elemen listriknya itu loh. Iya kenapa bisa, padahal kan cancer doang kan, tapi kenapa bisa sampai ngendaliin kayak Itu listrik di supernaturalnya sih. sekitarnya. Itu supernatural sih. Iya. Berarti emang dia tetap memberikan apa Unsur mistis. unsur mistisnya ya gitu. Dan sebenarnya fine aja sih, ya namanya juga film horor ya. Apapun Iya. karakter bisa dibuat gitu. Tapi emang menarik. Gua cukup suka lah sama treatmentnya James Wan yang sekarang. Iya. Gitu. Dia mungkin tapi tetap dia masih memberikan elemen horornya tuh di rumah ya. Iya gak sih? Dia kan ya dari Conjuring apapun, mainin barang di rumahnya tuh hebat menurut gua. Keren Iya, sih. iya. Mungkin masih banyak yang belum paham kali ya monsternya. Jadi monsternya itu di belakang kepalanya dia guys. Jadi misalkan kita nih terus punya tumor di belakang kepala, nah itu numbuh orang juga. Jadi 2 orang di satu pikiran yang sama. Nah si monster ini namanya Gabriel. Dia suka nyuruh si Madison ini ceweknya untuk ngelakuin hal buruk gitu. Dan suatu ketika si Gabriel hidup lagi tuh. Nah dia jadi ngontrol badannya Madison dan gerakannya kebalik gitu. Wih keren banget. Kalau lari larinya mundur. Jadi mukanya si Madisonnya di belakang. Keren. Semua itu dikarenakan karena jedotan sang suami. Iya bro, KDRT. Iya aja ya maksud gue ternyata akibat jedotan mbak. Ya, tapi keren juga sih ya Bim, yang maksudnya kayak dari awal buat nebak-nebaknya tuh dikasih sedikit demi sedikit gitu loh. Iya, clueless banget sih sebenarnya. Kalau ada yang nyadar tuh kayak si pas dia jadi Gabriel megang handphone ya Riz ya. Handphonenya tuh iPhone, sama kayak pas si Madison Madison lagi megang handphone juga pas ditelepon, dan HP-nya tuh sama gitu. Keren sih itu. Iya. Iya banyak clue pas pokoknya setelah ada pembunuhan bantalnya berdarah gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa ini sih connecting the dots dari awal kalau misalkan lo benar-benar merhatiin gitu. Sebenarnya itu juga yang bikin agak mudah tertebak sih menurut gua. Oke. Apa yang terjadi gitu, identitasnya atau siapa yang ngelakuin pembunuhan ini gitu-gitu. Ya, kalau gue mikirnya anak kembar tadinya. Iya. Gitu. Dan sebenarnya yang gue suka adalah yang sempat kita bikin bingung adalah si Madison ini selalu dibawa ke ruangan yang supranatural, yang tiba-tiba ruangannya luntur dan lain sebagainya. Itu buat kita bertanya-tanya ini sebenarnya kenapa sih dia gitu kan. Kenapa dia bisa ngeliat hantunya, dia doang nih bisa ngeliat hantunya gitu. Nah itu yang buat kita sebenarnya rada sedikit kayaknya nggak mungkin kalau Madison yang ngebunuh gitu. Kita berasumsinya schizo. Iya kan gitu. Tapi kayaknya kalau schizo tuh udah mainstream banget. James Wan kayaknya juga udah malas nyengat-nyengat kayak gitu gak sih? Kayak gitu. Dan tetap menarik Malignant ini menurut gua. Mungkin kalau dari gua pribadi ya, ini salah satu horor supernatural yang menarik, bagus. Kalian bisa nonton di bioskop ya. Menurut gua wajib nonton di bioskop sih dibanding nonton di rumah ya. Biar dapat full experience-nya ya. Iya. Iya juga sih. Tapi kan cuma yang penting dapat kagetnya aja Is. Ya. Tapi actionnya mantep bro ini bro. Iya sih, bukan sekedar horor doang, gila lu pas di adegan police station ngelawan banyak orang, kameranya muter-muter ya. Iya, itu gue berasa keren kayak banget. anjir. Udah kebiasaan direct ini Aquaman, jadinya biasa tuh ya kan. Iya. Mana Mirip ya Bim, bener. Mana badannya kebalik gerakannya, ada belakang. Keren banget gerakannya si monster itu. Itu tuh gue ngerasa ketika kamera movement itu yang di police station itu sama bagusnya kayak di Aquaman yang pertama yang diserang. Ya, yang di rumahnya yang kan. Di rumah itu gue ngerasa kayak anjir nih kamera movementnya bagus banget ini kayak gitu. Dan emang gue suka banget yang di adegan police station gitu. Dan sebenarnya James Wan di sini juga masukin beberapa jokes sih ya, yang apa mungkin kita yang ketawa karena itu bukan jokes ya. Tapi bagus sih, lucu gitu maksud gue. Gitu dan menarik lah intinya untuk film Malignant ini. Kalau dari gue sih scoringnya ya berapa ya? Ini gue suka banget sama James Wan ya. Jujur 8/10 lah kalau gue. 7,5 kayaknya. Kenapa bro? Ya nggak apa-apa. Bagus bro, 7,5 bro. Oh standarnya tinggi ya. Cuma ya alurnya lumayan gampang ketebak sih sebenarnya. Kalau gitu. kalian nonton, ya pasti tau lah dia bisa ngeliat pembunuhan itu ya siapa lagi yang ngebunuh gitu. Kalau gue 9 kali. Mantap. Asik, seru banget ya. Iya, gue udah lama juga kan nggak nonton. Iya. Terus emang gue suka genre-genre yang puzzle gitu sih. Jadi bisa dapat gitu. Gitu, yes. Menarik. Tapi sebenarnya kalau dikaitin dengan mental bisa juga sih. Sebenarnya kalau di take away si tumor itu mental masuk juga itu sebenarnya. Iya, tapi mungkin tumor itu
unsur mistisnya di situ sih, si tumor itu. Tapi penggambaran, aduh gue makin merinding lagi anjir. Penggambaran karakter si tumornya itu juga serem sih. Di belakang yang tiba-tiba hidup Iya. tuh geli juga sebenarnya. Keren. Iya, nggak cuma serem tapi ninggalin efek nggak enak dah. Iya. Kalau di gua sih ya, Sama-sama. kayak berasa Iya, tiba-tiba tapi yang jijik pas itu sih, yang sebelum dioperasi anjing. Iya, yang sebelum operasi, Jijik banget yang tangannya gerak-gerak. Iya, yang badannya gini-gini. Iya. Badannya menggeliat anjir. Iya, Terus anjir. suaranya. Kalau yang sisa-sisanya kan kita cuma dikeliatin mata kedip doang kan. Mata genit anjir, mata genit dari Iya. setannya kan kayak gitu. Ya mungkin untuk Malignant itu sih ya, kita reviewnya ibaratnya sama-sama bagus lah, setuju ini horor yang menarik banget. Buat kalian yang udah nonton juga pasti kalian juga ngerasa ini jump scare-nya gila, gokil gitu. Dan ya bener hebat James Wan mengambil mitos ya mungkin ya, mitos atau cerita yang Dia sebenarnya cuma yang diambil cuma itunya doang. itunya doang belakangnya, tapi menarik, itu paling menarik. Dan dia Inspirasi. bisa ngebuat menjadi horor di mana larinya ke belakang dan lain sebagainya. Itu hebat sih dia, cara dia ngebuat itu. Oke lah, segitu aja lah untuk film Malignant ini. Buat kalian jangan lupa komen kira-kira film James Iya. Wan mana nih yang paling kalian suka. Pokoknya harus nonton. Harus Kalau bisa, nonton. kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan di bioskop nonton, kalau nggak di HBO Max gitu ya. Kalau usahain lah yang legal gitu. Dan apa? Dia mau keluar lagi di Netflix James Wan. Itu dia satu judul gue lupa. Tapi dia bukan sutradara, tapi dia yang produserin. Oke. Gitu. Itu menarik, itu wajib ditunggu di bulan Oktober. Kayak gitu. Dan kira-kira mau review apa lagi? Komen aja. Dan by the way gue mau infoin kalau konspirasinya kita akan nge-review kalau internet itu udah nggak ada. Udah mati. Udah mati, internet itu sebenarnya udah mati di tahun 2000. Dan dikuasai oleh AI. Yes, di tahun 2015 ya. Gitu. Dan internet udah mati gitu. Dan by the way minggu depan ya itu kita libur dulu. Iya. Ya, kita take a break seminggu Mm-mm. gitu. Jadi kalian bisa dengerin konten-konten sebelumnya dari Opini Tengah Malam. Oke, segitu ya dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.